Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinah wa tafakhur bainakum wa takasur fil amwal wal awlad kamasali ghaisi a'jaba al-kuffar nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadidu wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'du. Pertama, hormat saya kepada pimpinan di Fakultas Hukum WISU yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, sivitas akademika, staf, pimpinan, dan dosen, mungkin saya tidak tahu ini, staf karyawan, dan sebagainya. Kayaknya sebenarnya tak lazim saya harus memberikan tausiah di kita yang university yang kental dengan nilai-nilai Islam. Dan tidak sedikit kita yang sebenarnya juga bisa dibilang kelas fakih lah kepada Islam. Dan mudah-mudahan saya sangat mengapresiasi bahwa nasrun minallah atau pertolongan Allah tidak akan diberikan kepada universitas ini kalau kita tidak dekat sama dia. Karena bagi Allah itu sederhana saja. Nasrun minallah itu kuncinya cuma beriman sama dia. Kalau kita baca surat yang paling populer di kalangan Ormas Al-Jamiyatul Wasliyah, Al-Adullukum ala tijarah dan seterusnya, di bawah itu ada kalimat, ya, nasrun minallah wa fathun karim. Itu apa? Itu adalah bonus yang Allah berikan kepada orang yang amanu billahi wa rasulih wa tujahiduna bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ayat yang saya baca ini adalah surat Al-Hadid ayat 20, dan ini menceritakan tentang ilustrasi paling ringkas, paling lengkap, paling padat, paling dalam tentang perjalanan kehidupan dunia kita. Dan ilustrasi ini menarik karena di belakangnya Allah mengatakan sabiqu ila maghfirah. Bergegaslah. Sabiqu ini lebih kepada berkompetisilah, berlombalah. Karena seruan untuk minta ampun itu Allah ada dua itu, satu sabiqu, satu sari'u, tadi dibaca dalam pembacaan tilawatul Quran kita. Sari'u itu artinya sur'ah. Sur'ah itu kalau ada orang manggil di bawah dan kita bergegas, itu artinya bukan kalau bisa lompat-lompatlah supaya lebih cepat sampai. Siapa yang paling cepat itu sur'ah. Ya. Di Quran juga ada dalam surat Yasin itu, bergegaslah seorang laki-laki yang datang dari min aqsal Madinah. Ingat enggak ada satu ayat itu yang mengatakan ya qaumi, wahai kaumku, ikutilah rasul-rasul itu. Jadi dia bergegas datang. Yang namanya bergegas itu tidak ada pikirannya dia kecuali cepat nyampe untuk bisa menjalankan atau mendapatkan apa yang dia mau itu. Itu yang dimaksud dengan sari'u. Jadi kalau bahasa kita mungkin as soon as possible. Ini saya tidak pakai kenalan ini sebelumnya, karena saya berharap kita sudah sama-sama saling mengenal, dan insya Allah paling jumlah anak lah. Saya anak 9 orang saya. Alhamdulillah 7 orang laki-laki, 2 orang perempuan, 1 istri. 1 istri. Iya Pak? Alhamdulillah. Sama. Jadi begini, saya mau ceritakan filosofi hidup dari ayat ini, bahwa sebenarnya Allah tidak merencanakan sesuatu yang buruk bagi kehadiran kita di dunia. Tidak ada la rabbin wa la yabisinillah fi kitabim mubin. Apapun peristiwa itu urusan yang sudah ditakdirkan Allah. Itu makanya orang-orang yang salah berpikir seperti Adi Armando dan orang-orang LGTB, lesbian, gay, transgender, dan
biseksual itu menganggap bahwa perilaku mereka itu takdir. Allah tidak merencanakan kita sakit. Jadi efek-efek karena kita sakit karena sebab macam-macam itu nanti akan kita bahas dalam pendekatan yang lain. Jadi Allah merencanakan, bahasanya apa? Alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Adanya kalimat yang di belakang tadi itu menunjukkan bahwa fujuraha wa taqwaha itu pilihan yang memilihnya kita, dan beruntunglah orang yang memilih positif dan merugilah orang yang memilih negatif dalam hidupnya. Karena sejarah manusia mau jadi apapun dia dengan teknologi seperti apapun, manusia tidak pernah bisa keluar dari karakter aslinya sebagai manusia. Ya namanya tertawa dari dulu ya begitu itu. Yang namanya tersenyum dari dulu ya begitu itu. Mau dia sudah jadi presiden tetap saja buang air. Artinya itu adalah kodrat basyariah manusiawi. Dan manusia yang seperti inilah yang di-guidance, yang didampingi oleh Al-Quran dalam hidup kita. Makanya salah besar menteri kemarin, walaupun saya yakin itu hanya bahasa sungkan dia, karena sebenarnya pasti maunya presiden itu, membacakan Quran dengan langgam Jawa, karena itu sama saja mensandera Quran seakan-akan sebagai sebuah syair yang bisa diimprovisasi kapan saja dengan lagu apa saja. Ya kalau kita sudah bisa bilang bahwa dengan langgam Jawa, bukan tidak mungkin orang akan buat langgam dangdut dan sebagainya, dan itu dibuat oleh orang-orang yang lemah imannya. Ya. Jadi kenapa dibilang lemah imannya? Mudah-mudahan saya bisa menjelaskannya sebentar ini nanti. Jadi apa rencana Tuhan bagi kita? Tuhan punya satu rencana, Allah punya satu rencana, bahwa kita harus menyadari apapun kejadian yang mengalami atau kita alami dalam hidup di dunia, kita harus menyadari bahwa Allah punya rencana. Bahkan status kita ini adalah penghuni surga yang lagi mampir di muka bumi. Kira-kira begitu. Kenapa saya bilang penghuni surga yang lagi mampir? Karena sebenarnya kita punya genitas yang pernah merasakan nikmatnya surga. Dan otomatis secara genitas nafsu kita itu adalah yang pernah merasakan nikmatnya surga, dan dia memburu itu di sini. Dan karakter nafsu dia tidak bisa dikasih tahu. Maka dia harus terus dibimbing, dia didampingin. Dan itu yang terjadi pada Ramadan ini. Kenapa ada Ramadan? Itu jawabnya karena Allah sayang sama kita, dan dia tahu bahwa our first enemy, bahwa musuh terbesar dalam hidup kita itu adalah diri kita sendiri. Syaitan itu hanya memanfaatkan kelemahan, titik lemah kita. Titik lemah kita ada di mana? Di nafsu. Kenapa nafsu sebagai titik lemah? Karena nafsu ini tidak mau dan tidak suka bicara benar atau salah. Dia suka bicara enak atau tidak, senang atau menyenangkan atau tidak menyenangkan. Kalau menyenangkan atau tidak menyenangkan, dan enak atau tidak enak, maka dia punya teman kolaborasi kepada dunia. Dunia ini juga punya karakter yang tidak jujur. Kenapa saya bilang tidak jujur? Duit itu nggak tertarik sama orang soleh. Dia lebih tertarik sama siapa saja yang bisa ngambil dia, apapun caranya. Mau cara halal dia mau cara haram dia mau, cara licik oke, cara tidak licik oke, tapi dia tidak suka lihat orang baik. Kenapa? Karena orang baik tidak bisa diaturnya, tidak bisa dikendalikannya, karena dia pun suka menikmati untuk disembah. Nabi sudah mengingatkan ada manusia ketika lahir dia hamba Allah, nanti mati dia hamba duit, hamba jabatan, hamba sebagainya. Jabatan juga begitu. Dunia tidak tertarik modal takwa kita, Pak. Dunia tertarik Bapak bisa berapa kasih untuk dapat kursi itu. Kalau kita mau jujur, nyaris tidak ada lagi orang di republik ini yang ketika dia mau jadi wali kota, mau jadi anggota dewan, mau jadi gubernur, yang tidak menempatkan duit sebagai faktor utama agar dia bisa maju. Dan duit tidak pernah bicara syariah. Duit bicara yang penting kau suap saja orang, amanlah itu nanti. Datangi semua masyarakat, kasih per kepala sekian, gak ada masalah, yang penting kau bisa duduk di sini. Itu kata dunia. Dunia tidak menempatkan orang seperti Caesar sebagai orang luar biasa. Karena dunia kemudian mengecilkan cerita tentang Caesar. Ngerti Caesar, Ibu? Itu yang YKS. Setelah dia bertobat kepada Allah, lantas berita tentang dia pun mengecil. Tidak ada lagi. Eneke Kusherawati, mengecil, tidak ada lagi. Kenapa? Karena dunia tidak tertarik dengan orang seperti itu. Itu bukan good news bagi dunia. Good news adalah seorang yang mampu selingkuh dengan sekian perempuan dan dia aman. Itu baru berita hebat. Bagi dunia orang nikah lagi itu menjijikkan. Laki-laki hidung belang. Apa kurangnya istrinya? Artinya apa? Dunia selalu berbahasa seperti itu. Inilah 3 titik yang sering membuat kita tidak dan sulit bertahan sebagai orang bertakwa.
Nanti akan kita lihat, mudah-mudahan kalau lupa saya kasih tahu. Ingatkan saya untuk menjelaskan. Karena siapa sih yang dimaksud dengan orang bertakwa dan apa untungnya rupanya? Ya, kita balik lagi. Kita adalah penghuni surga yang sedang mampir. Tapi jangan lupa, banyak yang mampir itu nggak bisa pulang. Karena begitu dia di sini, hancur pesawatnya. Ada film-film barat itu dia pergi terbang ke luar negeri, bukan cuma ke luar negeri, keluar angkasa, crash landing, hancur pesawatnya, nggak bisa pulang dia. Hingga terpaksa dia dikorbankan tinggal di sana untuk memulangkan sekian orang saja. Itu yang terjadi bagi kita. Nah, saya mau sampaikan di mana titik lemah nafsu itu. Nabi Allah Adam alaihissalam rusaknya itu sebenarnya adalah dengan memanfaatkan perangkat atau instrumen kepribadian kita. Instrumen kepribadian kita secara sederhana itu kan ada akal, ada ada akal, ada hati dan ada nafsu. Setelah diciptakan, Adam ditaruh Allah di surga, dan ini test drive juga ini, untuk nafsu dites. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tinggallah kau dan istrimu di surga ini. Bla 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 bla, wala taqraba hadhihi syajarah. Tapi jangan deketin pohon ini. Dan ingat, la taqraba artinya kalian dua jangan deketin ya. Bagi Adam, no problem. Karena semua kebutuhannya terpenuhi. Hati-hati, orang sudah sampai pada tingkat kesenangan dunia pun bisa terjadi kasus seperti ini. Kenapa bisa terjadi kasus seperti ini? Ketika apa yang tidak bisa dinikmati Adam, cuma satu saja. Jangan deketin pohon itu. Kata-kata hadhihi syajara cuma satu. Satu aja loh, enggak banyak. Pohon ini. Udah, aman, aman. Enggak ada masalah, enggak ada masalah. Setan apa targetnya? Aku akan rusak mereka dari depan, dari belakang, dari muka, dari kanan, dari kiri. Dan dia mempelajari struktur kepribadian kita tadi. Saya bilang apa? Hati, akal, nafsu. Dan dia menemukan titik lemah kita itu di nafsu. Maka dia pun nyelinap masuk dan inni lakuma minan nasihin. Aku mau ngasih nasihat sama kalian berdua. Sangat logis, rasional, bisa diterima akal. Maka tidak semua yang bisa diterima akal itu bisa dibenarkan. Apa bentuk rayuan setan sama Adam? Adam, terus terang. Ini saya ilustrasikan. Jika kondisi sebenarnya sekarang ini, kau kan tahu, aku sudah dilaknat Allah. Terus terang, aku juga punya perasaan lah Adam. Aku tak mau kau juga ikut terlaknat. Ini sudah masuk trap. Inni lakuma minan nasin. Dia kunci dengan kalimat itu. Aku datang tidak maksud buruk. Kalian terima oke, tidak, enggak masalah. Yang penting bebanku hilang. Aku bisa tidur nyenyak lah. Karena udah aku kasih tahu samamu. Senang enggak di surga? Senang. Kalau kira-kira dikeluarkan mau enggak? Oh maaf lah, jangan sampai lah. Nah itu dia. Kau tahu kenapa Allah larang kau dekatin pohon itu? Ini rangkaian ayat yang saya satukan dalam satu faham ilustrasinya, begitu. Adam jawab, tidak tahu. Pernah nengok? Enggak, itulah kau. Tidak semua larangan itu harus dikasih tahu Allah kenapanya. Karena bukan tidak mungkin larangan itu sebenarnya perintah Adam. Cuma Allah serahkan itu pada ijtihad otakmu. Dan gunakan otakmu. Itu kenapa Allah kasih kau otak. Kalau ada otak nggak dipakai, ngapain kau jadi manusia? Coba perhatikan. Tidak semua perintah ada sebab kenapa diperintah. Tidak semua larangan juga dikasih tahu kenapa. Maka gunakan otakmu. Jangan makan babi, daging babi. Kenapa? Tidak ada penjelasan yang luar biasa. Maka gunakan otakmu sehingga kau bisa tahu itu. Karena terkadang pada larangan itu ada perintah. Nah contoh, menutup aurat. Maka bagi orang yang gunakan otaknya, dia bisa sampai pada sebuah keputusan. Menutup aurat itu tidak wajib memakai jilbab. Hanya kalau rasanya masyarakat itu cocok, udah cukup. Almarhum Nur Khalis Majid masih termaktub dalam bukunya pernyataan bahwa menutup aurat itu cuma syaratnya kepantasan saja. Quraisy Shihab yang luar biasa itu pakar tafsir katanya, akhirnya menafsirkan ayat itu cuma berhenti di otaknya saja. Dengan mengatakan tidak wajib. Yang penting tergantung budaya, kalau cocok enggak masalah. Padahal perintahnya jelas, suruh kepada istrimu dan orang-orang beriman dari wanita beriman untuk menjulurkan jilbabnya di bawah dada mereka, dalam arti kata wajib mereka, tapi wajib itu dianalisa. Itu kayak ini, mohon maaf saya. Coba kau pikirkan.
Pernah kau tengok? Tidak. Oke, baik. Kalau memang tidak pernah kau tengok, aku kasih tahu samamu. Itu pohon itu ada buah namanya khuldi. Khuldi itu tahu kau artinya? Kekal. Artinya apa? Kalau kau makan itu artinya kau kekal di sini. Kau kan mau kekal kan? Mau. Nah, makan. Tapi kan Tuhan melarang aku. Nah itu otakmu pakai. Bukan maksud Tuhan itu larang. Kalau kau nggak tahu jangan dekat. Padahal kaidah ini tidak ada dalam. Disitulah suntikan itu masuk. Apa yang membuat akhirnya ada makan? Titik lemah nafsu. Apa titik lemah nafsu? Khawatir keluar dari zona nyaman hidup. Itu penyakit manusia itu. Ketika kita keluar dari zona nyaman, punya jabatan, menuju tidak punya jabatan, wah itu berat kali itu Pak. Kaya menuju bangkrut, na'udzubillah, itu berat sekali itu. Makanya banyak orang ketika dia punya jabatan, yang dia lakukan adalah mempertahankan ini bagaimanapun caranya, karena ini zona nyamannya. Itu yang terjadi pada As-Sisi di Mesir. Dia takut sekali bukan sama bajingan, dia takut sama orang soleh. Maka dia penjarakan, dia bunuh, dia kenapa? Karena dia takut sama orang yang sudah tidak bisa diatur lagi oleh dunia, yang tidak bisa dibelinya lagi. Dia takut sama orang begitu. Kenapa orang kafir Quraisy mau membunuh Nabi? Karena Nabi sudah tidak bisa dibeli oleh dunia. Dunia ini paling tiga yang ditawarkannya. 1 kesenangan, 2 jabatan, 3 harta. Gak ada yang lain. Dunia gak sanggup tawarkan surga sama kita. Tapi begitu ada orang ditawarkan kesenangan oleh dunia, ditawarkan harta oleh dunia, ditawarkan jabatan oleh dunia, dia tidak mau, maka dunia akan panik. Karena ini akan menjadi lawannya dunia. Itu bagi As-Sisi. Berapa ribu orang dia bunuh. Dan bukan orang biasa yang dia bunuh. Itu yang dilakukan oleh Fir'aun. Jangankan orang besar, anak bayi saja disembelihnya karena dia khawatir dia akan dicampakkan dari titik nyaman hidup dia. Itu yang dilakukan oleh Bashir al-Assad di Suriah. Ketika dia bantai rakyatnya sendiri karena dia ingin mempertahankan posisinya jadi presiden. Dan itu yang banyak kita lakukan di sini. Di mana kita ikhlas meninggalkan ketundukan kita kepada Allah demi kita mengikut apa mau pimpinan, demi kita mengikut apa yang dituntut oleh jabatan, supaya kita tetap bertahan di posisi kita itu atau mendapatkan harta itu. Kenapa? Karena nafsu karakternya tidak suka dengan hal yang sulit. Nafsu karakternya tidak suka dengan hal seperti kesedihan, sakit dan sebagainya. Tadi sebelum kemarin saya membacakan, biasa pengajian itu ada doa-doa, minta doa sakit. Saya bilang, ibu-ibu, ini banyak ratusan ibu-ibu, sebenarnya kalau sakit jangan panik, karena pada sakit juga ada karunia Allah. Saya mau tanya, maunya kita duduk dulu, sakit minta sehat, mau ngapain sehat? Kalau sehat maksiat, untuk apa? Karena kalau kita sama fisik sakit saja kita sudah panik, lihat ada banyak orang yang sebenarnya Ramadan, ini saya kaitkan kemarin. Ramadan ini Allah sedang ngajari kita untuk, kata Nabi, sumu tasihhu. Puasalah kalian sehat. Saya tidak memahami itu sehat fisik saja. Kesehatan rohani, Pak, Bu. Apa yang menghambat Bapak bisa baca Quran selama ini? Coba cek, apa sebabnya? Pernah enggak? Pernah enggak melihat bahwa itu penyakit? Apa yang menghambat kita tidak bisa mau ke masjid? Padahal rumah kita di samping masjid. Pernah enggak berpikir bahwa sebenarnya kita diserang sakit? Yang sakit itu membuat kita tidak berdaya untuk ke masjid, padahal secara fisik kita sehat. Apa yang sakit? Ruh. Puasalah, kalian akan sehat. Cuma, mohon maaf, otak kita kalau sudah dibilang puasa, asosiasinya adalah menahan lapar dan haus. Tidak, puasa itu ajak nafsumu ikut maunya Allah. Kira-kira itu populernya. Sama seperti kalau saya bilang rezeki, otak kita langsung bayangin duit. Padahal rezeki itu adalah orang bisa di saat dia buta, tapi diberi kesempatan bisa membaca Al-Quran dengan suara indah, atau bisa menghafaz Quran. Rezeki enggak itu? Kelemahan kita mengira pakai itu bukan rezeki. Yang rezeki itu kepake, Pak. Kebun sawit kita rame, mobil kita banyak, harta yang kita simpan rame. Kalau istilah saya tadi ini dibilang kata Allah dalam Quran, ya'lamu, ketahui ya, annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Saya ingat waktu anak-anak sering kami main-main jualan-jualanan.
Saya kalau udah jualan, saya suka jualan beras. Tapi pastilah berasnya bukan dari rumah saya ambil. Pasir-pasir itu saya kumpul, saya tumpuk besar. Ini beras ini beras ini beras ini. Saya duduk di belakang beras. Ada yang jual sayur di sana, ada yang jual pakai masak-masak segala. Apa duit yang kami gunakan untuk alat tukar? Daun teh. Teh-tehan. Jadi kalau agak lebar daun itu kami gunakan. Lagi sedang asik-asiknya jual beli beras Pak, saya jual beras. Terus dipanggil, Tip. Saya apa bilang? Enceng. Kalau bahasa kita sekarang, game over. Bapak mengira inilah tanah Bapak sejauh mata memandang, mobilnya yang sekian banyak di garasi itu, rumah besar kita. Ketika Allah bilang, sini, game over, tinggalkan, enceng. Loh, ini bukan punyamu, itu cuma mainan. Ya Allah, karena Allah tidak menjanjikan kesenangan di sini sama kita. Kesenangan di sini melelahkan. Mainan. Jadi Pak Ustadz, saya itu mobil atas SK-nya, sertifikatnya hak guna pakai, bukan hak milik. Oh enak saja, BPKB atas nama saya Ustadz, hak guna pakai, pemiliknya Allah. Seumur hidup bisa pakai. Ada malah orang dikasih rumah besar tapi tidak pernah bisa tinggal di rumahnya. Kenapa? Hari-harinya berobat terus di luar negeri. Atau tinggal sana, pergi sana. Begitu di rumah pas udah tinggal jadi jenazah. Siapa yang nikmati rumahnya? Orang yang tak sekolah. Yang disuruh jaga rumahnya, dibayar lagi jaga rumahnya. Walahun, ini sedang gurau. Lihat, tengok, dipikirnya dia orang kaya, ternyata dia disibukkan dengan kekayaannya, dia lelah dengan kekayaannya. Asal ditelepon selalu tidak pernah di rumah, tidur bayar, makan bayar, apapun bayar. Sementara rumahnya dijaga oleh orang yang tidak sekolah, bisa menikmati TV-nya, bisa menikmati kesenangan rumahnya. Pembantu rumah tangga statusnya. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Laib sudah pahamlah kita itu. Ecek-ecek itu semua. Bahkan ada orang yang Allah marahi dengan kata-kata ecek-eceknya kau. Aku kasih kau ilmu apa kau gunakan? Alhamdulillah Tuhan, pagi, siang, malam aku gunakan untuk berdakwah. Tidak ada orang bodoh kecuali aku ajari dan pintarlah dia. Tidak ada orang berdosa kecuali aku ingatkan bertaubatlah dia. Tidak ada orang salah yang kecuali aku luruskan dan luruslah dia. Alhamdulillah Tuhan, tidak ada waktu kecuali ku habiskan untuk menyebarluaskan agama atau ilmu yang kau berikan kepadaku. Apa kata Allah? Alah, ecek-eceknya kau itu. Kalau bahasa hadisnya, dusta kau. Coba bayangkan, jutaan orang bisa berubah karena saya. Masya Allah, semoga Allah menjaga saya. Tapi begitu di akhirat Allah bilang apa? Bohong kau. Na'udzubillah min dzalik. Untuk apa kau gunakan harta yang kukasih samamu? Berinfak Tuhan, aku gunakan untuk tidak ada orang anak yatim, anak susah kecuali sekolahnya aku bantu. Bahkan ku bangun sekolah, ku bangun madrasah, ku bangun pesantren, ku bangun masjid. Orang susah ku bantu makannya, orang sakit ku bantu. Alhamdulillah Tuhan, semua karenamu. Bohong kau. Coba bayangkan itu. Maka hati-hati, Allah sudah bilang, kalau ingin kaya, minta sama aku, jangan minta sama yang lain. Kalau pengen rezeki, Nabi pernah ditanya orang, ya Rasul kasih aku, berdoakan aku supaya aku bisa punya rezeki. Nabi bilang apa? Rezekimu tergantung imanmu. Imanmu naik, rezekimu nambah. Imanmu turun, rezekimu kurang. Artinya apa? Ibu, kalau iman sedang naik, baca Quran itu enak. Ketika iman turun, berat kali baca Quran itu. Maka curigai diri kita, apa yang menyebabkan kita tidak bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah, itu biasanya karena dosa kita menumpuk. Yang kita tidak sadar. Dosa update status. Masukkan Facebook foto tak lagi sedang mengaji bersama Ustaz Latif di aula Fakultas Hukum. Targetnya apa? Supaya orang tahu, ih religius sekali orang Ramadan ini. Coba lihat, setan itu kadang tak bisa kita disuruhnya maksiat, disuruhnya kita buat baik, tapi dilabelinya dengan riya, dengan ujub, dengan sum'ah. Itu mau setan. Na'ib walahun. Wa tafakhur. Tafakhur itu apa? Bangga-banggaan. Bahasa satu lagi sebelum tafakhur, wazina. Zinah itu artinya perhiasan.
Namanya perhiasan nggak dipakai selama-lamanya. Ibu punya emas tiap hari dipakai. Pas ada pesta, pas ada pertemuan keluarga. Itulah dunia. Kemudian apa lagi? Wa tafakhurum bainakum. Udah S3 dia, sudah profesor dia. Sudah jadi presiden dia. Sudah sukses dia sekarang. Itu bahasa dunia itu. Di akhirat tidak seperti itu. Surga tidak seperti itu. Ya, surga itu tempat tidak ada kebanggaan, karena qalbil wahid. Orang setiap melihat kenikmatan yang diberikan kepada orang lain, dia memuji orang itu, memuji Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian tidak ada kecemburuan sedikit pun kepada siapapun. Beda dengan dunia. Kawan diangkat jadi dekan, awak yang demam. Padahalnya itu sebenarnya tidak silap. Allah tidak silap. Rezeki itu memang sudah diatur. Tidak ada yang silap. Kenapa menangisi sesuatu yang belum pernah dikasih Allah sama kita dengan dalih padahal. Siapa yang menghembuskan padahal itu semua? Kalau tidak setan, nafsu kita yang lemah itu. Itu dunia. Padahal maunya Allah, jangan pedulikan posisimu, karena aku butuh kalian yang bermanfaat. Itu makanya bahasanya inna akramakum indallahi atqakum. Ayat yang dibaca tadi, uiddat lil muttaqin. Apa yang disediakan bagi orang yang bertakwa? Maghfirah wa jannat. Siapa orang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Kalau bisa kita bilang, orang bertakwa, the first adalah orang yang memiliki mentalitas melayani, memberi. Ternyata kita sudah banyak keluar dari maunya Allah. Yang bisa memerankan secara tulus pemimpin sejati di muka bumi itu adalah orang tua terhadap anaknya. Yang lain sering gagal. Sama Allah, semakin tinggi kedudukan seseorang, itu semakin sulit dia diakses oleh rakyat. Nggak percaya? Bapak punya kenalan siapa sekarang? Coba telepon dia, bilang saya mau bicara sekian menit. Bisa nggak kita? Coba direct line menuju Jokowi sekarang, di mana? Seharusnya semua rakyat Indonesia bisa curhat sama dia. Tapi adakah kesempatan itu? Tidak ada. Allah Subhanahu wa taala, if you want to meet him, jika kita ingin ketemu dia ready anytime, tanpa ajudan, bicara, silakan. Itu sesuatu yang luar biasa itu. Jadi ternyata semakin tinggi kedudukan, itu seharusnya semakin besar pelayanannya kepada yang dia pimpin. Itu yang terjadi sama kita. Anak saya 9 itu saya sebenarnya di rumah itu pelayan sama istri saya. Coba bayangkan, sama siapa dia minta buat susu? Yang kecil itu kalau makan, kadang sudah pergi sama Uti sana, tidak mau, sama Umi saja. Sehingga di tengah kesibukan harus menyulam. Bukankah kami kepala rumah tangga, kok kami diatur mereka? Malam tidak mau tidur, ayo tidur. Sehingga terkurangi tidur kami. Kadang kalau sakit, kami yang jauh lebih sakit. Artinya, hakikat kepemimpinan itu adalah melayani. Dan Allah ajari bahwa sifat muttaqin itu adalah melayani dan memberi. Ramadan ini ketika kita memberi, jangan pikirkan respon orang yang menerima. Karena sebab memberi itu karakter yang harus kita latih. Kalau kita tunggu dan kita kita tergantung respon orang, banyak kita akhirnya menghentikan kebaikan karena sebab orang tidak respon kebaikan yang kita buat. Baru kemudian wal kadhiminal ghais, ini pesihis. Wal 'afina 'anil nas, ini pesihis. Ada yang menarik. Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Saya di sini baca ini baru tersentak di Ramadan ini saya, Pak Bu. Ternyata orang bertakwa itu tidak bersih dari dosa. Mereka mungkin saja bisa berdosa. Bahkan ternyata penghuni surga itu mayoritasnya pernah berdosa waktu di dunia. Sedikit kalinya yang tak pernah berdosa, paling Nabi. Terus orang yang meninggal ketika ghairu mukallaf, dia tidak dibebani hukum. Siapa? Anak-anak, orang gila. Selebihnya kalau kita, ini kelas-kelas masih bercucurnya dosa di muka kita. Ya, jadi artinya, tapi
bisakah kita mencapai predikat takwa? Ini di ayatnya. Walladzina idza fa'alu fahishatan. Ma ma'na al-fahisha? Apa itu fahisha? Fahisha itu adalah sesuatu yang kalau kita buat itu membuat kita malu kalau tahu orang. Nista, keji. Allah mencontohkan dalam Quran itu zina. Astagfirullah. Walladzina idza fa'alu fahishatan la taqrabuz zina innahu kana fahisha. Jadi ketemu ini. Au zalamu anfusahum, atau menzalimi diri mereka sendiri. Apa kata Quran tentang kezaliman? Pertama, syirik. Emang batu akik saya ini enggak mahal, Pak. Cuma berapa miliar pun, berapapun tawaran enggak saya jual ini. Nah, rupanya apa rahasianya? Nah, itu. Karena waktu umroh kemarin, ini saya pakai. Bukan masalah pakainya. Waktu siap tawaf, saya ke Hajarul Aswad, saya sempat. Cukup lama saya. Kepala saya masuk ke lubang Hajarul Aswad, tangan saya ini pun masuk ke dalam, saya gosok-gosokkan batu akik ini di Hajarul Aswad. Makanya itu tuahnya ini bukan masalah batunya. Syirik. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kegelapan yang nyata. Nah, persoalannya sekarang, satu melakukan fahisyah, satu melakukan zalim, zakarullah, dia pun ingat sama Allah, fastaghfaru lidzunubihim, dan minta ampun atas dosanya. Nabi pernah ditanya, ya Rasul, apa orang beriman mungkin pernah berzina? Mungkin. Mencuri? Mungkin. Mabuk? Mungkin. Buat salah? Mungkin. Dusta? Laisa minna man ghassa. Pendusta tidak golongan kami itu, kata Nabi. Artinya apa? Yang penting di dalam diri hatinya hanya fokus pada satu keyakinan Allah. Tapi kenapa dia bisa bersalah? Jawabannya, karena tingkat keimanannya tidak cukup kuat untuk menghadapi gempuran keinginan nafsunya ataupun desakan setan untuk menyimpangkannya dari jalan yang lurus. Itu saja persoalannya. Dan kalau seperti ini keadaannya, fastaghfaru lidzunubihim, minta ampun kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Siapa yang mengampunkan dosa kalau bukan Allah? Kelemahan kita, tidak sedikit kita yang begitu banyak dosa langsung nuduh diri sendiri. Kayaknya udah berat lah aku masuk surga ini. Udah selesai lah. Saya pernah tanya orang, yakin masuk surga? Enggak, Pak. Oke, kalau begitu saudara-saudara, lihatlah ini calon penghuni neraka. Kenapa saya bilang begitu? Karena bagaimana saya bisa mengatakan dia calon penghuni surga sementara dia saya tidak yakin masuk surga? Maka sekarang ini tuh saya bilang, walaupun apapun, setiap bercermin di kaca, bilang sama yang kita tengok, hakul yakin kau penghuni surga. Nah, tinggal starting pointnya dari mana? Kita masuk ke Ramadan ini kan kemarin dari berbagai titik ini. Ada yang pernah berzina, ada yang pernah mabuk, ada yang pernah korupsi, ada yang pernah mencuri, ada yang macam-macam. Tak ada yang masuk Ramadan ini bersih. Ada yang mulutnya nyeritain orang, tak sakit kali hatinya kalau nggak nyeritain orang itu. Ada aja salah orang sama dia. Asal terduduk tertengok orang jalan, itu tuh. Dan satu matanya, satu telinganya, satu mulutnya, satu kemaluannya, tangannya, kakinya. Kita masuk ke Ramadan. Ramadan ini melakukan proses tazkiyah. Apa yang dilakukan Ramadan? Proses tazkiyah. Dan Allah bilang, ingat, setan tidak bisa merusak kecuali kelemahan kita. Dan apa yang dia pakai sebagai alat? Nafsu kita. Maka itulah yang disuruh Allah untuk ditundukkan kepada Allah. Ibu tahu kenapa harus sahur setiap malam? Sampai-sampai Nabi suruh kita, karena sahur itu ada sedekah, ada berkah. Walau seteguk air minumlah. Artinya zaman Nabi pun memang berat kali. Saya start Ramadan 11 kami di rumah, 11 sahur. Sekarang, waduh, berat kali membangunkan, khususnya yang kecil-kecil itu. Bangun memang, tapi pindah tempat tidur. Didudukkan di meja begini dulu. Sampai datang azan, terakhir sudahlah. Nah, terakhir kami yang makan hanya beberapa orang saja. Kenapa? Karena nafsu itu sering tidak sabar bangun sahur. Tahu kenapa kita disuruh bangun sahur? Sebenarnya Allah tengah melatih kita agar punya disiplin kebiasaan bangun sebelum subuh. Kenapa harus bangun sebelum subuh? Karena Allah turun ke langit dunia dan dia mau kita, kalau bahasa apa, kuberi kau 3 permintaan. Kau pasti punya masalah, ngadu sama aku kasih jalan keluar. Kau pasti punya salah, minta ampun sama aku ampunkan. Kau pasti punya keinginan, nah aku Tuhanmu, minta sama aku kasih. Tiap malam. Bahkan Nabi mengatakan di setiap malam itu, kata Nabi, ada satu saat
ada satu waktu yang kalau seorang hamba meminta kepada Allah, apapun yang dia minta, Allah kabulkan. Dan Allah mau kita itu sebelum subuh cas matanya. Itu makanya dilatih kita bangun sahur. Bukan persoalan karena puasa ini kan bukan masalah lapar haus, Pak. Ya kan? Kalau cuma sekedar lapar haus, anak kecil itu juga bisa nahan lapar, nahan haus. Sahur itu hanya isyarat, karena banyak pujian di antara orang bertakwa, al-mustaghfirina fil ashar, mereka yang minta ampun kepada Allah di waktu sahur. Itu disiplin apa yang mau dibangun? Punya kebiasaan, kita sudah cas. Bukankah orang-orang yang jualan di pasar sana, mereka sudah cas matanya sebelum subuh? Kenapa orang-orang kafir sekarang yang lebih mau bangun sebelum subuh, sementara kita setelah azan subuh kita tidak terbangun sama sekali? Maka titik lemah kekuatan umat ini adalah mereka tidak responsif lagi dengan azan. Padahal azan itu panggilan kemenangan, bukan panggilan kerja itu. Ibarat terima gaji itu, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Falah artinya apa? Panen, gajian, ambil berkah. Tapi telinga kita kurang responsif dengan itu. Apalagi latihan. Dari subuh sampai maghrib Allah suruh kita, nafsumu itu tundukkan pada mauku. Itu takwa. Itu bahasa takwa loh, Pak. Saya seorang pengusaha proyek, ngambil proyek sama pemerintah. Ini udah rahasia umum lah. Susah dibuktikan. Tapi saya pernah punya pengalaman, tahu lah cerita ini. Karena saya pernah ditawari untuk mengerjakan sebuah proyek, asal Ustadz bisa buat ini goal, kami kasih sama Ustadz 55%, kami 45% saja. Persen-persen. Saya mau tanya sama Bapak, proyek itu mekanisme formalnya kan lelang. Terus saya store 15% di awal, sekian persen kemudian. Saya mau tanya, coba carikan hukumnya, saya nggak tahu, serius, saya tidak tahu. Halal nggak itu? Saya cuma tahu ada hadis ar-rashi wal murtashi finnar. Sanggup enggak saya, mohon maaf Pak, saya siap mengerjakan tuntas seperti mau yang dituju oleh pembangunan ini. Demi Allah, saya tidak akan mengambil keuntungan yang dengan cara yang zalim. Saya akan kerjakan dan tidak akan mengerjakan dengan cara yang zalim. Saya siap dengan sifat amanah yang saya miliki. Orang begini suruh mimpin masjid saja ini sama orang. Urus masjid saja lah, enggak usah ambil proyek. Kenapa? Di sini tidak butuh orang jujur-jujur amat. Ini bagaimana caranya bisa mengatur ini bisa jalan dan semua dapat bagi-bagi. Baik, itu si pengambil proyek, si penanggung jawab anggarannya. Ini Pak, apa ini? Bagian itu Bapak. Bagian apa ini sekarang? Yang kemarin itu Pak, aman lah ini. Aman gimana? Pokoknya udah kita atur ini Pak. Baik. Baik. Memang sedang butuh duit pula aku. Duit ini kan, duit Pak. Berapa sekian? Oke. Halal enggak ini? Maksudnya Pak? Enggak, saya mau tanya, menurutmu halal enggak ini? Saya cuma jalankan. Tunggu dulu, jawab aja jujur. Udahlah, kok jawab saja. Kira-kira Tuhan suka enggak ini kalau ku ambil? Saya, udah gini aja lah. Menurutmu kalau ku ambil ini bisa masuk surga atau masuk neraka? Kayaknya masuk neraka Pak. Oke. Kalau memang kayaknya masuk neraka, kenapa kau suruh aku mengambil duit ini? Maaf ya, aku butuh, tapi Tuhanku tidak suka aku ambil. Kau bawa balik. Itu bahasa takwa. Pertanyaannya, kalau bapaklah pimpinan itu, sanggup enggak? Berat Pak, berat kali Pak. Itulah kenapa Allah sediakan dua sama kita, maghfirah dan jannah. Untuk bisa bicara surga, maghfirah dulu. Maka nanti di akhir rangkaian ayat tadi yang dibaca Ustaz Hamdan, ulaika jazaohum maghfirah min rabbihim wa jannat. Ternyata orang-orang bertakwa itu dibalas Allah dengan dua balasan, diampuni. Jadi bagaimana cara diampuninya? Zakarullah, dia tahu betul Tuhan, aku tak bisa sombong. Perutku ini sudah kemasukan yang haram. Kau pun tahu banyak perbuatan tidak kau suka yang sudah kulakukan. Aku minta ampun samamu Tuhan. Kebiasaan itu jangan putus. Itu maksudnya. Di Ramadan ini itu yang Allah minta sama kita. Minta ampun. Aku maha pengampun. Jika dosamu di BAP, ditulis BAP dosa kita Ibu, Bapak, kemudian ditaruh di atas punggung bumi, penuh semua bumi ini dengan tulisan dosa kita, yang tingginya sampai ke awan itu, kata Nabi. Tapi jika kau minta ampun, diampunkan Allah.
selama tidak syirik sama Allah. Maka artinya peran yang dimauin Allah sebenarnya adalah peran melakukan pekerjaan penghuni surga. Apa itu? Dia kasih mandat sama kita sebagai khalifah. Khalifah itu wakil dia. Lakukan pekerjaan sebagai khalifah. Cuma untuk bisa nyaman melakukan itu, rasakan bahwa di posisi manapun kita dalam hidup kita ini, kita cuma budaknya Allah. Gak ada hebatnya kita dengan harta. Karena begitu punya harta lantas berubah buang airnya? Tidak. Wangi? Tidak. Sama aja. Paling beda septic tank aja. Ada yang WC cemplung, ada WC dengan nggak pernah tahu dia apanya. Isinya sama itu. Artinya kadar kemanusiaan kita tidak berbeda. Nah itu dia. Nah makanya Allah ingatkan kita bahwa di orbit manapun bahwa kita adalah hambanya. Saya pikir ini sebagai catatan sederhana dari saya. Saya mohon maaf kalau ini perdana saya mengisi mengaji. Ini mengaji, bukan kuliah begitu kan. Tapi kalau kuliah, saya senang sekali kalau ada rezeki diundang lagi yang sifatnya dikasih sama saya judulnya. Karena ini undangan ini pun tak langsung mengundang. Siapa yang mengundang saya? Karena yang mengundang saya Nazir Masjid Al-Musabbihin. Ini bukan ibu ya. Ibu lah yang mengundang itu. Tapi bukan ibu yang mengundang langsung ke saya, beliau. Makanya saya kemarin sama siapa saya kontak kalau memang alhamdulillah. Ini artinya ini yang pertama. Nanti rezekinya kalaupun apa, saya suka sebenarnya ceramah itu pakai Infocus. Karena saya suka sharing video, sharing apa begitu. Jadi kalau ceramah tadi ini sebenarnya ada beberapa file yang saya simpan di HP saya ini yang bisa kita buka via Infocus. Insyaallah nanti waktu lain lah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.